Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu luas, yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita, memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita mampu untuk mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini adalah majelis pembacaan kitab Khulafaur Rasyidun, di mana kitab ini adalah kitab yang dijadikan sebagai diktat di sekolah-sekolah di bawah Jami'ah Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Pembahasan kita masih di pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardha. Akan kita lanjutkan. Qala muallif wa huwa thaniya itsnaini fil ghari ma'a nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanahu wa ta'ala thaniya itsnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Musannif menyebutkan bahwa salah satu keutamaannya Abu Bakar adalah wa huwa thaniyu itsnaini. Beliau adalah salah satu dari dua orang yang berada di dalam gua. Dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, maka kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh Abu Bakar. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tsaniyasna ini, yang kedua dari dua orang. Idza huma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua persembunyian mereka, gua Thur ya. Idza yaqulu li sahibihi, ketika salah satu mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Dan kita tahu hal ini salah satu faidah dari hadis ini, salah satu faidah dari ayat ini bahwa ini menunjukkan sifat ma'iyah, dan ma'iyah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita tahu bahwasanya ma'iyah ada dua ya. Secara umum dan secara khusus. Secara umum maka kemudian perlindungan membersamai kaum muslimin dengan perlindungannya dan seterusnya. Sedangkan dengan orang yang bertakwa, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan kemudian bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Taib. Penjelasan ayat ini dijelaskan di dalam Sahihain. Karena itu musannif menyebutkan wa fil Sahihain min hadithi Anas bin Malik anna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu haddatsahu qala nazartu ila aqdamil musyrikin ala ru'usina wa nahnu fil ghari faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadhara ila qadamayhi absarna tahta qadamayhi. Faqala ya Abu Bakrin ma dhannuka bi itsnaini Allahu thalithuhuma. Di dalam Sahihain Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar mengatakan kepada Anas bin Malik, Abu Bakar mengatakan, nazartu ila aqdamil musyrikin. Aku melihat kepada kaki-kakinya orang musyrik. Orang-orang musyrik ini mereka kita tahu mengejar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar sampai ke gua. Taib. Nazartu ila aqdamil musyrikin ala
ala ru'usina, di atas kepala-kepala kami. Wa nahnu fil ghar. Ketika itu Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghar, di dalam goa. Mereka kemudian di luar. Fakultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau salah satu di antara mereka melihat kepada kakinya, absorna tahta qadamaihi, sungguh mereka akan melihat kita di bawah tersebut, kelihatan. Kalau mereka melihat ke bawah, maka kita akan kelihatan. Jadi Abu Bakar khawatir. Abu Bakar khawatir dengan keadaan mereka berdua. Khawatir kalau kemudian mereka tertangkap. Khawatir nanti terjadi sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat disebutkan, la tahzan innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar ketakutan. Taib. Sehingga kondisinya pada waktu itu kondisi yang mencekam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat dikatakan la tahzan innallaha ma'ana. Taib. Penjelasannya dalam hadis kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakrin ma dzunnuka bi itsnaini Allahu thalithuhuma. Taib. Bagaimana persangkaanmu wahai Abu Bakar? Jika ada dua orang, maka Allah lah yang ketiga. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong wali-walinya. Pasti akan menolong hamba-hambanya yang soleh. Taib. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur Abu Bakar dan meminta kepada Abu Bakar untuk tidak terlalu bersedih. Taib. Selanjutnya, qala musannif, walamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyadkhula al-ghara, dakhala qablahu liyanzura fil ghari li'alla yusibun nabiyya syai'un. Walamma sara fit tariqil hijra kana yamshi khinan amama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khinan khalfahu wa khinan an yaminihi wa khinan an shimalihi. Katanya musannif rahimahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum masuk goa, ketika awal masuk goa, maka Abu Bakar itu masuk sebelumnya. Kenapa Abu Bakar masuk sebelumnya? Untuk memeriksa kondisi yang ada di goa terlebih dahulu. Tujuannya agar tidak ada yang menimpa atau mengenai Rasulullah. Barangkali ada hewan, atau barangkali nanti kemudian ada lubang yang tidak ketahuan. Maka itu salah satu dari bukti bagaimana Abu Bakar memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam perjalanan menuju hijrah, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu ketika bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terkadang Abu Bakar itu kemudian lewat di depannya, berada di depannya Rasulullah. Jadi terkadang Abu Bakar berada di depannya Rasulullah. Kita tahu mereka naik onta ya. Jadi terkadang Abu Bakar itu di depannya Rasulullah. Kenapa seperti itu? Setelah ini akan kita jelaskan. Terkadang lagi Abu Bakar itu kemudian mengambil di belakangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang lagi kemudian Abu Bakar itu berada di sisi kanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang lagi Abu Bakar itu kemudian berada di sisi kirinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada alasan kenapa seperti itu. Apa alasannya? Kita lihat. Musannif di sini menyebutkan riwayatnya. Walidza lamma dzakara rijalun ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum faka'annahum fadzalu Umara ala Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Fabalagha dzalika Umar radhiyallahu taala anhu faqala. Jadi penjelasan dari apa yang disampaikan oleh penulis tadi, Abu Bakar dalam hijrahnya bersama Rasulullah itu terkadang di depan Rasulullah, terkadang di kanan, terkadang di kiri, terkadang di belakang. Kenapa? Ini penjelasannya. Baik. Jadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beberapa orang itu kemudian memuliakan Umar. Bahkan sebagian dari mereka seakan-akan terkesan bahwa mereka itu lebih memuliakan Umar daripada Abu Bakar. Lebih memuliakan Umar daripada Abu Bakar. Baik. Lalu hal tersebut itu sampai ke telinganya Umar. Kabar itu sampai kepada Umar. Umar kemudian mengatakan, "Wallahi la lailatu min Abi Bakrin khairum min Ali Umar.
Wala yaumun min Abi Bakrin khairum min Ali Umar. Laqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyantaliqa ilal ghar wa ma'ahu Abu Bakrin. Faja'ala yamshi sa'atan baina yadayhi wa sa'atan khalfahu. Hatta fatina lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Abu Bakrin ma laka tamshi sa'atan baina yaday wa sa'atan khalfi. Faqala ya Rasulullah adhkuru at-talaba fa amshi khalfak. Thumma adhkuru ar-rasada fa amshi baina yaday. Jadi penjelasannya sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab. Umar mengatakan, demi Allah, sungguh satu malam dari Abu Bakar itu lebih baik daripada satu malam yang dilakukan oleh Umar. Sungguh satu malam yang dilakukan oleh Abu Bakar itu lebih baik daripada satu malam yang dilakukan oleh Umar. Taib. Dan satu hari yang dilakukan oleh Abu Bakar itu lebih baik daripada satu hari yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Di sini Umar menggunakan kalimat alu, yaitu maknanya keluarga. Tetapi kemudian alu di sini itu dianggap dimaknakan dengan orangnya sendiri. Sebagaimana misalkan dalam hadis tentang Abu Musa al-Asy'ari dikatakan bahwasanya Abu Musa itu diberikan suara yang indah dari alu Dawud. Disebutkan dalam riwayat dengan alu Dawud. Maknanya sebenarnya adalah Dawud sendiri alaihi salam. Sehingga di sini disebutkan alu Umar maksudnya adalah Umar sendiri. Baik. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berangkat menuju ke goa dan ketika itu ada Abu Bakar, riwayat menyebutkan demikian. Maka Abu Bakar terkadang itu sekali waktu itu berjalan sa'atan baina yaday. Jadi terkadang Rasulullah itu di depan. Dan terkadang lagi kemudian Rasulullah Abu Bakar itu kemudian di belakangnya, sa'atan khalfahu. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian sadar. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau terkadang berjalan di samping dan kadang berjalan di belakang?" Apa jawabannya? Abu Bakar mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku kemudian tiba-tiba ingat bahwa engkau itu diburu, engkau itu dicari-cari. Sehingga kemudian aku itu berada di belakangmu." Tujuannya apa? Ya untuk melindungi Rasulullah. Sehingga kalau ada sesuatu, agar Abu Bakar duluan yang harus menghadapinya. Kemudian summa adzkurur rasad, kemudian aku mengingat bahwa adzkurur rasad, ada pengintaian. Jadi kita itu diintai. Kita itu berusaha diintai oleh mereka. Fa'amshi baina yadaik, maka aku kemudian berjalan di sampingmu. Agar kemudian Abu Bakar itu tahu di kanan dan di kirinya itu barangkali musuh itu bersembunyi. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Bakrin, law kana syai'un ahbabata ayyakuna bika duni." Wahai Abu Bakar, apakah kemudian engkau ingin jika terjadi sesuatu itu menimpanya bukan menimpaku tetapi menimpa dirimu? Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Bakar, apakah engkau menginginkan kalau terjadi sesuatu itu menimpa pada dirimu, bukan menimpaku?" Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya demikian. Apa jawabnya Abu Bakar? "Na'am, betul. Walladzi ba'atsaka bil haqq." Abu Bakar bersumpah, demi yang mengutusmu dengan al-haq. Makanat litakuna min mulimmatin illa an takuna bi dunak. Katanya Abu Bakar, demi yang mengutusmu, demi jiwa yang mengutusmu, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, begitulah adanya. Tidaklah suatu peristiwa, tidaklah kemudian suatu musibah terjadi, maka aku menginginkan aku saja yang tertimpa musibah tersebut, bukan engkau, wahai Rasulullah. Kalau terjadi sesuatu, aku menginginkan musibah tersebut menimpaku, bukan menimpamu, wahai Rasulullah. Taib. Jadi Abu Bakar menginginkan jangan sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian kena sesuatu. Jangan sampai kemudian Rasulullah itu yang kena. Jadi
Abu Bakar kemudian rela dirinya yang kena. Jangan sampai Rasulullah yang kena. Kurang lebih seperti itu. Kemudian musannif menyebutkan, falamma intahaya, ketika kemudian mereka itu kemudian sudah sampai ilal ghor, sampai ke goa, qala Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Maka naka ya Rasulullah hatta istabro al jiharah fadakhala wa istabro'a. Maka ketika Abu Bakar sampai di goa, apa yang dikatakan? Maka naka ya Rasulullah. Tetap di situ wahai Rasulullah. Maksudnya jangan kemana-mana wahai Rasulullah. Kenapa jangan kemana-mana? Abu Bakar kemudian kata istabro'a al-jiharo. Sampai kemudian Abu Bakar memeriksa. Dan kemudian memastikan tidak ada jiharo. Apa itu jiharo? Jiharo itu lubang. Barangkali nanti di situ ada lubangnya mungkin binatang berbahaya. Jadi sarangnya binatang misalkan. Sehingga kalau ada sarangnya binatang, takutnya nanti kemudian mengganggu Rasulullah. Nanti menimpa Rasulullah atau mengganggu Rasulullah. Jadi Abu Bakar ingin memastikan bahwa goa tersebut itu sudah aman terlebih dahulu sebelum Rasulullah itu masuk. Ini menunjukkan betapa Abu Bakar kemudian rela mengorbankan dirinya demi Rasulullah. Jadi dia tidak peduli dengan dirinya, yang penting Rasulullah itu aman. Fadakhala wa istabro'a, lalu masuk dan kemudian benar semuanya aman, tidak ada masalah. Tsumma qala inzil ya Rasulullah fanazala. Lalu kemudian ketika sudah pasti demikian, kondisi sudah aman, dipastikan di dalam goa itu tidak ada lubang yang berbahaya, tidak ada kemudian hewan yang kemudian membahayakan Rasulullah, maka Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, inzil ya Rasulullah, silahkan turun wahai Rasulullah. Silahkan kemudian menempati goa tersebut. Sehingga Rasulullah SAW kemudian beristirahat di tempat tersebut. Faqala Umar mengatakan, walladzi nafsi biyadihi latilkal laila khairun min ali Umar. Umar mengatakan setelah menceritakan peristiwa tersebut, demi jiwaku yang berada di tangannya. Jadi Umar bersumpah atas nama Allah, sungguh malam tersebut lebih baik daripada yang dialami oleh Umar bin Khattab. Kenapa lebih baik daripada yang dialami oleh Umar bin Khattab? Karena Umar bin Khattab tidak ikut serta dalam peristiwa tersebut. Dan peristiwa tersebut adalah sejarah emas bagi Abu Bakar. Karena Abu Bakar menemani manusia paling mulia sedunia. Di mana momen itu tidak ada yang membersamainya kecuali Abu Bakar saja. Dan ini kemuliaan bagi Abu Bakar. Riwayat ini disebutkan oleh Hakim wal Baihaqi fi Dalaili an-Nubuwah. Disebutkan oleh Hakim dalam Mustadrak dan juga oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Dalail an-Nubuwah. Sehingga peristiwa ini menunjukkan bagaimana Abu Bakar rela mengorbankan dirinya demi keamanannya Rasulullah. Jadi dia rela terjadi sesuatu pada dirinya, yang penting Rasulullah itu aman. Dan Umar kemudian mengakui bahwa keutamaannya Abu Bakar itu kemudian tidak bisa dikalahkan. Keutamaannya Abu Bakar kemudian itu tidak bisa ditandingi. Baik. Selanjutnya, musannif menyebutkan, walamma hajara ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhadha malahu kullahu fi sabilillah. Ketika sudah hijrah, pengorbanannya Abu Bakar itu nampak dalam hal lain. Salah satunya ketika Abu Bakar menginfakkan hartanya semuanya fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Waqad umirna an naqtadiya bihi, dan kita kemudian diperintahkan untuk mengikuti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Qala alaihi salatu wassalam, iqtadu bil ladaini min ba'di, Abi Bakar wa Umar. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtadu bil ladaini min ba'di. Ikutilah, teladanilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Rasulullah menyebutkan perintah untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar, tidak menyebutkan Utsman, tidak pula menyebutkan Ali. Sehingga derajatnya Utsman dan derajatnya Ali di bawah derajatnya Abu Bakar, di bawah derajatnya Umar. Sehingga kalau ada orang lancang, misalkan dari orang Syiah, misalkan dari orang Rafidhah mengatakan yang buruk tentang Abu Bakar dan Umar, maka apa yang mereka lakukan?
Apa yang kemudian mereka lakukan? Karena mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka justru kemudian merusak agama mereka sendiri. Orang yang mencela Abu Bakar dan Umar dianggap kafir. Kenapa? Karena kemudian periwayatannya mutawatir. Periwayatan tentang keutamaan para sahabat itu mutawatir. Karena para ulama menyebutkan, di antaranya insya Allah Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa orang yang mencela para sahabat yang derajatnya mutawatir, maka kemudian dikafirkan. Taib. Hadis ini diriwayatkan rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa huwa haditsun sahih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Taib. Selanjutnya, riwayat yang lain tentang keutamaannya Abu Bakar, di sini akan disebutkan tentang keutamaannya sebelum perang Tabuk. Taib. Kita lihat riwayatnya. Qala musannif wa anfaqa malahu kullahu lamma khassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nafaqah. Qala Umar bin Khattab amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa. Fawafaqa dzalika malan. Fakultu al-yauma asbiku Aba Bakrin in sabaqtuhu yauman. Qala faji'tu binisfi mali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma abaqaita li ahlik. Qultu mithlahu. Wa ata Abu Bakrin bikulli ma indahu faqala ya Aba Bakrin ma abaqaita li ahlik. Faqala abaqaitu lahum Allah wa rasulah. Qala Umar qultu wallahi la asbikuhu ila syai'in abadan. Rawahu Tirmidzi. Dalam perang Tabuk, sebelum terjadi perang Tabuk, dikisahkan bahwa Abu Bakar ini menginfakkan seluruh hartanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong untuk memberikan nafkah, memberikan biaya untuk perjalanan kaum muslimin yang hendak berangkat menuju Tabuk menghadapi orang Romawi. Taib. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah memerintahkan kami untuk bersedekah, untuk memberikan sedekah demi jihad ke Tabuk melawan Romawi. Faqadzalika malan. Lalu kemudian nanti ada harta yang disedekahkan ya. Fakultu, aku mengatakan, pada hari ini aku akan mendahului Abu Bakar dalam kebaikan. Jika kemudian aku mendahuluinya berinfak walaupun hanya 1 hari lebih dulu. Lalu kemudian Abu Umar mengatakan, maka aku datang dengan membawa separuh hartaku. Kekayaannya berapa? Jadi separuhnya itu dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma abaqaita li ahlik?" Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Qultu mislahu. Ai abaqaitu mislahu. Yang aku sisakan adalah separuhnya. Yang aku sisakan adalah separuhnya. Di sini riwayat ini disebutkan dengan mislahu, yang semisal. Maksudnya, yang semisal berarti yang sama, dalam jumlah yang sama. Dalam jumlah yang sama disedekahkan, dalam jumlah yang sama ditinggalkan untuk keluarganya. Wa ata Abu Bakrin, lalu datanglah Abu Bakar. Bikulli ma indahu, dengan semua yang dia miliki diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ma abaqaita li ahlik?" Apa yang engkau sisakan bagi keluargamu? Faqala, Abu Bakar mengatakan, "Abaqaitu lahum Allah wa rasulah." Yang aku sisakan bagi mereka adalah Allah dan Rasulnya. Abu Bakar tidak menyisakan satu uang pun untuk keluarganya. Sama sekali. Umar masih menyisakan separuhnya. Abu Bakar kemudian tidak menyisakan satu harta pun. Sedikit harta pun tidak ada yang disisakan. Semuanya diserahkan dalam jihad fisabilillah. Dan ini menunjukkan sangat jelas. Tidak perlu kemudian kita beri komentar. Jadi keutamaannya Abu Bakar sampai pada titik ini. Karena itu mustahil. Seperti mustahil barangkali
kita kemudian bisa seperti Abu Bakar, mustahil, tidak bisa. Keutamaannya sulit sekali. Kita tahu bahwasanya manusia sulit kemudian untuk melepaskan hartanya. Bagaimana kemudian jika seluruh hartanya diberikan? Qala Umar mengatakan, "Qultu wallahi la asbikuhu ila syai'an abadan." Katanya Umar, sungguh aku tidak bisa mendahului Abu Bakar dalam suatu kebaikan selama-lamanya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Karena itu, hal ini menunjukkan betapa Abu Bakar keutamaannya luar biasa. Umar pun yang keutamaannya sangat banyak, itu tidak bisa melewati, tidak bisa kemudian lebih unggul keutamaannya daripada Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Baik. Selanjutnya, wa min fadhailihi annahu ahabbun nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Amr bin As li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi ahabbu ilaik?" Qala Aisyah. Qala qultu minar rijal, qala abuha. Rawahu Muslim. Salah satu keutamaannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Taib Amr bin As pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amr bin As bertanya, "Ayyun nas ahabbu ilaik?" Siapa orang yang paling engkau cintai? Apa jawabnya Rasulullah? Rasulullah mengatakan Aisyah. Taib. Jadi Amr bin As itu penasaran. Rasulullah SAW ketika ditanya siapa yang dicintai, Rasulullah menjawab Aisyah. Jadi Rasulullah ketika menemui orang, Rasulullah itu kemudian tidak membedakan. Jadi cara muamalahnya Rasulullah SAW itu kemudian baik kepada semua orang ya. Ya memang dalam rincian nanti dalam hal tertentu memang kemudian berbeda. Tetapi cara muamalah tersebut itu mengesankan orang yang ada di depannya itu betul-betul dimuliakan. Sehingga seakan-akan ketika Rasulullah menemui seseorang, orang tersebut itu kemudian seakan-akan merasa bahwa dialah orang yang paling dimuliakan oleh Rasulullah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Taib. Sehingga kemudian ketika Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, siapa yang orang yang paling engkau cintai? Rasulullah menjawab Aisyah. Seakan-akan kemudian Amr bin As melihat peluang. Jangan-jangan saya gitu. Seakan-akan kemudian melihat peluang, jangan-jangan saya. Kemudian kita tahu di sini Amr bin As kemudian mengatakan, "Qala qultu," aku bertanya kepada Rasulullah, "Minar rijal?" Kalau dari laki-laki siapa? Kurang lebih seperti itu ya. Minar rijal maksudnya kalau dari yang laki-laki siapa? Sehingga terkesan seakan-akan Amr bin As itu mencari kesempatan. Jangan-jangan saya. Ya. Jadi saking bagusnya muamalahnya Rasulullah kepada orang, itu setiap orang menyangka bahwasanya dialah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai Amr bin As itu bertanya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tapi kita lihat apa jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam abuha. Yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang laki-laki adalah abuha, yaitu ayahnya Aisyah. Sehingga Amr bin As di sini ya tidak sampai mendapatkan keutamaan tersebut. Ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga mereka adalah orang-orang yang kemudian sangat ingin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Amr bin As pun sampai kemudian bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Saking inginnya kemudian, saking merasa bahwa Rasulullah itu betul-betul memuliakan Amr bin As. Taib. Selanjutnya, wa min fadhailihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadahu akhan lahu. Dari keutamaannya yang lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikannya saudara baginya. Jadi mempersaudarakan dirinya dengan Abu Bakar. Rawal Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala
khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa wa qala innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma indahu fakhtara dzalikal abdu ma indallah. Qala fabaka Abu Bakrin fa'ajabna li bukaihi ayahbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an abdi khairin. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar. Wa kana Abu Bakrin a'lamuna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi la ittakhadtu Abu Bakrin. Walakin ukhuwatal Islam wa mawaddatahu. La yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa baba Abi Bakrin." Katanya Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sekali waktu berkhutbah. Dalam khutbahnya Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara dunia dan antara apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahtara dzalikal abdu ma indallah. Dan hamba tersebut ketika diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id kemudian mengatakan, Abu Bakar kemudian menangis. Abu Bakar kemudian menangis. Kenapa Abu Bakar menangis? Karena dia tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian diberi pilihan adalah orang yang dimaksud. Jadi Abu Bakar tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dirinya. Dan Rasulullah dan Abu Bakar kemudian tersentuh. Kenapa Abu Bakar tersentuh? Karena dia tahu betapa besar pengorbanannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diberi pilihan dunia. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia demi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Abu Bakar kemudian menangis. Betapa besar kemudian pengorbanannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu Abu Sa'id Al-Khudri kemudian mengatakan, fa'ajibna li bukaihi. Dan kami takjub, kenapa Abu Bakar kemudian menangis? Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang seorang hamba yang mulia, seorang hamba yang baik. Baik. Fakana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian menceritakan bahwa Rasulullah yang diberi pilihan itu adalah Rasulullah sendiri. Rasulullah menceritakan tentang dirinya. Diberi pilihan antara dunia dengan akhirat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memilih akhirat. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menangis. Yang lain kemudian tidak ada yang menangis. Mereka takjub, kenapa Abu Bakar kemudian menangis? Abu Bakar menangis kemudian menunjukkan bahwa sebagaimana disebutkan oleh Abu Sa'id, wa kana Abu Bakrin a'lamuna. Abu Bakar adalah orang yang paling tahu. Sehingga kemudian Abu Bakar menangis karena dia tahu. Orang-orang kemudian tidak menangis. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Inna min amanin nasi alayya fi suhbati wa malihi Abu Bakrin." Sesungguhnya termasuk dari orang yang paling aman bagiku dalam persahabatannya dan juga dalam hartanya adalah Abu Bakar. Sesungguhnya termasuk orang yang paling aman terhadapku dalam persahabatannya dan dalam hartanya adalah Abu Bakar. Jadi dalam persahabatannya dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu Abu Bakar sangat memuliakan Rasulullah. Dalam persahabatannya dengan Rasulullah, Abu Bakar sangat memuliakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar memberikan jiwanya. Abu Bakar kemudian memberikan hartanya semuanya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, walau kuntu mutakhidan qalilan. Kalau aku
harus menjadikan seseorang sebagai khalil, sebagai seorang yang sebagai orang kesayangan, ghairu rabbi, selain dari Rabbku, la ittakhadtu Abu Bakrin. Sungguh akan aku jadikan Abu Bakar. Sungguh yang akan aku jadikan adalah Abu Bakar. Maksudnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kesayangan Allah bukan hanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesayangan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Rasulullah, orang yang paling disayang. Baik. Kalau misalkan kemudian dijadikan, maka kemudian yang dijadikan adalah Abu Bakar. Tetapi di situ ada penghalang, bahwasanya Rasulullah yang kemudian dijadikan. Maksudnya hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu orang yang mulia, sehingga kemudian sampai dijadikan pertimbangan ya, mendapatkan pertimbangan seperti itu. Sehingga kemudian hal ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar. Walakin ukhuwatul Islam. Tetapi kemudian yang tersisa, yang mungkin adalah ukhuwatul Islam. Sebagai saudara, sama-sama saudara, sesama kaum muslimin. Wa mawaddah, dan juga kecintaan. Sesama seorang muslim. Sehingga kemudian Abu Bakar dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kemudian mengatakan, la yabaqayanna fil masjid babun illa sudda. Jangan sampai tersisa di masjid itu pintu. Illa sudda, kecuali kemudian ditutup. Maksudnya apa? Sebagian sahabat, ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, para sahabat juga pindah ke Madinah, sebagian dari mereka itu kemudian membuat pintu khusus di masjid. Membuat pintu khusus di masjid yang dekat dengan rumah mereka, sehingga mereka kemudian masuk dari pintu tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pintu-pintu itu untuk ditutup. Semuanya ditutup. Illa baba Abi Bakrin, kecuali pintunya Abu Bakar, yang dibiarkan kemudian untuk tetap ada. Sehingga hal ini menunjukkan kemuliaannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa ardo. Sehingga hadis ini menunjukkan betapa banyak kemuliaannya Abu Bakar. Kemudian wa min fadhailihi anna Allah subhanahu wa ta'ala zakkahu. Qala subhanahu wa bihamdihi wa sayyijannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Qala al-musannif wa hadhil ayat nazalat fi Abi Bakrin. Katanya musannif bahwa termasuk dari keutamaannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zakkahu. Allah Subhanahu wa taala itu kemudian memberikan tazkiyah, memuliakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Allah itu memujinya, memuji Abu Bakar. Memujinya karena kemudian Abu Bakar orang yang layak dipuji dengan begitu banyak keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar dan juga kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Allah mengatakan dalam surat Al-Lail, wasayujannabuhal atqa, dan neraka itu akan dijauhkan dari orang-orang yang bertakwa. Di mana salah satu ciri dari orang bertakwa itu alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya dan digunakan untuk mensucikannya. Harta tersebut bukan untuk kesenangan duniawi, tetapi harta tersebut dijadikan sebagai sarana untuk mensucikan dirinya, untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan dari yang wajib dan juga dari yang sunnah. Sehingga kekayaan yang ada pada Abu Bakar itu, kekayaannya ada pada tangannya. Harta itu ada di tangannya. Dan hartanya Abu Bakar hanya ada di tangannya dan bukan ada di hatinya. Maksudnya bahwa kekayaan tersebut kemudian ada di tangannya Abu Bakar. Ketika ada di tangannya, lalu kemudian diarahkan untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian harta tersebut ada di hatinya. Tidak menjadikan hartanya itu menjadikan dia tergantung kepada hartanya. Menjadikan dia cenderung kepada hartanya, maka tidak seperti itu.
Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun di sisinya dari nikmat yang harus dibalasnya. Tidak ada. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Kecuali yang dia lakukan dalam amalan tersebut, dalam sedekah tersebut, hanya mengharapkan wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Dalam amalnya tersebut, dalam sedekahnya tersebut, dalam infaknya tersebut, yang dia harapkan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala saufa yardha. Sungguh dia akan yardha, akan ridho. Ridho dengan apa yang didapatkan dari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadhil ayat nazalat fi Abi Bakrin. Ayat ini turun di Abu Bakar As-Siddiq, menceritakan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Begitu banyak infak, begitu banyak sedekah, begitu banyak kebaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan ayat ini menunjukkan keutamaannya Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu keutamaannya bagaimana kemudian memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala demi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjamin kebaikannya Abu Bakar itu bukan siapa-siapa, Allah sendiri. Karena itu, kalau misalkan ada orang zaman dulu atau zaman sekarang masih ada yang mencela Abu Bakar, kita katakan, siapa dia berani mencela Abu Bakar? Allah Subhanahu wa taala mencela, sudah kemudian memuliakan Abu Bakar. Untuk apa kita peduli dengan omongannya orang? Tidak mungkin disamakan antara omongannya orang dengan omongannya Allah Subhanahu, dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Tidak mungkin kita samakan antara perkataannya manusia dengan perkataan Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan Abu Bakar. Sedangkan orang kemudian mencela Abu Bakar. Siapa yang harus kita pilih? Sehingga kemudian kita berusaha untuk cerdas sesuai dengan syariat. Bahwa kalau ada orang mencela para sahabat, termasuk diantaranya mencela Abu Bakar, kita tidak perlu menolehnya. Kita tidak perlu kemudian memperhatikannya. Walaupun apapun yang mereka katakan, kita tidak perlu peduli dengan cemoohan mereka, celaan mereka terhadap Abu Bakar. Siapa mereka? Apa yang sudah mereka berikan kepada Islam? Kalau Allah sudah mengatakan demikian, untuk apa kemudian kita melihat perkataan mereka? Selanjutnya, musannif menyebutkan, wa huwa minas sabiqin al-awwalin, bal huwa awwalus sabiqin. Abu Bakar itu termasuk as-sabiqun al-awwalun, termasuk orang-orang awal yang masuk Islam. Bal huwa awwalus sabiqin, bahkan dia orang yang pertama kali masuk Islam, maksudnya dari laki-laki. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul adzim. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, mereka itulah orang-orang yang pertama masuk Islam dari Muhajirin dan Ansor. Taib. Walladzina tabauhum bi ihsan. Begitu juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, yaitu tabi'in. Jadi kemuliaannya para sahabat ketika mereka kemudian mengikuti para sahabat. Keutamaannya tabi'in itu ketika mereka mengikuti sahabat. Jadi para sahabat itu rahasia kemuliaan mereka karena mereka mengikuti sahabat. Taib. Karena itu katanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya dalam Mustadrak, Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengatakan kebaikan itu ada 3. 1, kebaikannya orang Muhajirin. 2, kebaikannya orang Ansar. Ketiga apa yang tersisa? Mengikuti Muhajirin dan Ansar. Taib. Apakah ada kebaikan yang keempat? Tidak ada. Apa yang tersisa bagi kita? Yang ketiga, mengikuti Muhajirin dan Ansar. Taib. Karena itu, orang Muhajirin dan Ansar itu orang-orang baik. Kalau ada orang yang mencela Abu Muhajirin dan Ansar, nggak usah ditoleh. Kenapa? Karena yang memuliakan Muhajirin dan Ansar itu Allah dan Rasulnya. Untuk apa kemudian memperhatikan perkataan orang, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memuliakan Muhajirin dan Ansar. Dan kalau mereka seperti itu, radhiyallahu anhum, Allah ridho dengan mereka.
Kenapa Allah ridho? Karena mereka layak mendapatkan keridhaan Allah. Mereka sudah melakukan kebaikan yang begitu banyak. Maka sungguh orang-orang yang mencela para sahabat itu bukanlah orang-orang yang berakal. Sungguh orang-orang yang mencela para sahabat, mereka kemudian jauh dari hidayah Allah dan jauh dari petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waradu'an, dan mereka itu kemudian ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, insya Allah ridho dengan apa yang mereka dapatkan sebagai ganjaran dari kebaikan mereka, sebagai ganjaran dari amal mereka. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah menyiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, di mana kemudian mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Yang mendapatkan surga dan mereka kekal di dalamnya, sungguh hal ini adalah kemenangan yang agung. Baik. Selanjutnya, musannif menyebutkan waqad zakahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mentazkiyah Abu Bakar. Bahwasanya Abu Bakar itu orang yang mulia. Falamma qala sallallahu alaihi wasallam man jarra thawbahu khuyala'an lam yandurillaha ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakrin inna akhada syakki thawbi yastarhi illa an ata'ahad dzalika minhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka lasta tasna'u dzalika khuyala'an. Rawahul Bukhari fi fadaili Abi Bakrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah memuliakan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man jarra thawbahu khuyala'an, barang siapa yang menjulurkan bajunya khuyala'an karena sombong, lam yandurillaha ilaihi yaumal qiyamah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ini salah satu dalil bahwa dilarangnya isbal. Dilarangnya isbal, dilarangnya menjulurkan pakaian termasuk diantaranya celana ya. Dilarang menjulurkan melewati mata kaki. Bahwa kemudian orang yang melakukannya itu kemudian sombong. Bukan hanya dari hadis ini ya, tetapi dari hadis yang lain. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kemudian mengatakan, salah satu sisi baju saya, salah satu sisi itu yastarhi, menjulur, melewati mata kaki. Illa an ata'ahad, kecuali kemudian saya ikat. Mungkin dipegang atau diikat ya. Kecuali kemudian diikat atau kemudian dipegang. Karena kemudian bajunya Abu Bakar itu kemudian naik turun gitu loh. Bajunya itu kemudian naik turun. Kecuali kemudian mungkin diikat, ngambil tali, atau kemudian mungkin dipegangin terus. Dan itu mungkin merepotkan ya. Apa jawabannya Rasulullah SAW mendengar keluhannya Abu Bakar? Rasulullah mengatakan, innaka lasta tasna'u dzalika khuyala'an. Sesungguhnya engkau ketika kemudian menjulurkan pakaianmu, itu bukan karena sombong. Tapi karena apa? Ya karena pakaiannya kemudian bukan niatnya untuk sombong. Tidak ada kesombongan dalam diri Abu Bakar. Sehingga Rasulullah SAW ketika mengatakan demikian, innaka lasta tasna'u dzalika khuyala'an. Sesungguhnya engkau ketika melakukan hal tersebut bukan karena sombong. Jadi Rasulullah itu menafikan kesombongan dari diri Abu Bakar. Abu Bakar kemudian ketika bertanya demikian, berarti Abu Bakar berusaha untuk mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Abu Bakar kemudian tidak ingin bahwa pakaiannya itu menjulur melewati mata kaki. Sebagian orang kemudian berdalih dengan hadis ini dan juga beberapa hadis yang lain bahwa kalau tidak sombong berarti tidak apa-apa. Jawabannya tidak demikian. Karena terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahwa menjulurkan pakaian itu sudah dikatakan sombong dalam beberapa riwayat yang lain. Sekali lagi dalam riwayat dikatakan bahwa menjulurkan pakaian itu sudah termasuk sombong walaupun dia tidak niat sombong. Sehingga kemudian tidak boleh memang kemudian melewati mata kaki misalkan dalam
dalam pakaian ya. Baik. Rawahul Bukhari fi fadhaili Abi Bakrin. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa arda. Baik. Wa min fadhailihi, kita selesaikan sedikit, dan termasuk dari keutamaannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, annahu yud'a min abwabil jannati kulliha. Baik. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu kemudian pada hari kiamat dipanggil dari semua pintu surga. Dipanggil dari semua pintu surga. Qala alaihi salatu wassalam, dalilnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. Baik. Man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya fi sabilillah du'iya min abwabil jannata. Ya Abdullah, hadza khair. Jadi barang siapa yang kemudian berinfak dari sesuatu yang bagus di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia diseru dari pintu-pintu surga. Dikatakan, ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ini baik. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholat. Jika kemudian dia termasuk orang yang kemudian sholatnya itu baik, maka du'iya min babis sholat, dipanggil dari pintu sholat. Dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Barang siapa dia termasuk orang yang berjihad di jalan Allah, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli as-shadaqah, barang siapa dia orang yang kemudian sedekahnya itu baik, du'iya min babi sedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babi siyam wa babir rayyan. Barang siapa termasuk orang yang rajin berpuasa dan puasanya itu baik, maka dia dipanggil dari pintu surga, pintu puasa dan pintu rayyan. Sebagaimana dalam hadis yang terkait dengan pintu rayyan terkait dengan orang yang berpuasa. Faqala Abu Bakar mengatakan, ma ala hadzal ladzi yud'a min tilka abwab min darurah. Ma ala hadzal ladzi yud'a min tilkal abwab min darurah. Fahal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah? Qala na'am. Baik, Abu Bakar kemudian mengatakan, ma ala hadzal ladzi yud'a. Jadi panggilan tersebut dari pintu-pintu tersebut kemudian min darurah. Fal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah. Abu Bakar kemudian bertanya, apakah ada yang kemudian dipanggil dari semua pintu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan na'am. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan na'am. Iya, benar. Ada yang dipanggil dari semua pintu. Wa arju an takuna minhum, dan aku berharap engkau dipanggil dari semua pintu tersebut wahai Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar kemudian dipanggil dari semua pintu surga tersebut sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini kemudian perkataannya dari Rasulullah dan kemudian pasti terjadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan kita berusaha untuk meneladani Abu Bakar. Kita tidak mungkin sama dengan Abu Bakar, tapi paling tidak kita mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Karena kecintaan kita kepada para sahabat itu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.